Mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur dan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan kebaikan yang senantiasa Allah masih berikan kepada kita, dan kita gunakan kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam ketaatan agar senantiasa kita mendapatkan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis yang ketujuh dari Arba'in Nawawi tentang agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Lalu kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk para imam kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis ini termasuk hadis yang jami, yang tidak terlalu panjang namun maknanya padat dan banyak ya. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hadisnya dengan mengatakan agama itu adalah nasihat. Maka dari sekian banyak para ulama menyebutkan makna nasihat, maka ada sebuah definisi atau makna yang bagus, yang ringkas. Maka makna nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Iradatul khairi lil mansuhilah. Menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Maka ini menunjukkan maknanya umum. Kebaikan apapun yang kita inginkan kepada orang lain, entah berkaitan kebaikan dari sisi ucapan atau tindakan, maka dinamakan dengan menasihati. Mungkin kalau dari sisi istilah bahasa Indonesia yang dinamakan dengan nasihat hanya melalui ucapan. Namun dari definisi ini makna nasihat adalah umum. Segala jenis kebaikan yang kita inginkan untuk orang yang dinasihati maka dinamakan dengan nasihat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita banyak menyebutkan tentang nasihat-nasihat yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasulnya, kitabnya dan seterusnya. Kita ulang secara ringkas ya.
Yang pertama adalah nasihat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan cukup panjang, yang kata beliau adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdakwah agar umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan memberi nasihat kepada orang-orang, kepada manusia. Maka ini tentu adalah nasihat yang paling baik kepada orang-orang ketika mereka para nabi dan para rasul mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat terbaik yang kita bisa berikan kepada keluarga, kepada orang lain adalah agar kita mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, nasihat untuk Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menyelewengkan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebutkan secara khusus berkaitan dengan tauhid, yaitu tidak menyelewengkan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak ya orang-orang yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya seperti misalnya wajah, maka ditakwilkan, diselewengkan maknanya dengan kemuliaan misalnya. Seperti tangan, maka diselewengkan maknanya dengan kekuasaan misalnya. Maka beliau secara khusus menyebutkan makna nasihat berkaitan dengan Allah adalah tidak menyelewengkan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Makanya kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian dari zikir adalah bertasbih. Subhanallah. Apa maknanya? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib, dari segala kekurangan dan aib. Kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai dan membenci karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengatakan wal i'tirafu bi ni'matihi wasyukru 'alaiha, yaitu mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bagian dari nasihat yang berkaitan kepada Allah adalah mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sebutkan bahwa bersyukur ini memiliki tiga rukun. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, dengan berterima kasih atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam hati kita bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur dengan hati yaitu mengakui nikmat tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita, bukan dari kesuksesan kita, enggak. Tetapi kita kembalikan bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang baik, terlebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rukunnya satu kurang, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sulit untuk bersyukur kepada Allah, biasanya sangkutnya itu adalah di rukun yang ketiga, mensyukuri dengan anggota badan, yaitu menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sangat mudah ketika dapat nikmat lalu dia mengucapkan alhamdulillah, semua orang bisa. Ketika pian dikasih mobil misalnya, lalu pian mengatakan alhamdulillah, kemudian pian berterima kasih kepada
orang yang memberikan kepada pian. Kemudian yang kedua, pian juga mengakui bahwasanya di dalam hati pian akui ini adalah datangnya dari Allah. Namun sangkutnya yang ketiga, apakah kita bisa menggunakan mobil ini dalam perkara yang baik, dalam perkara yang bukan maksiat. Nah, maka ketika dia misalnya gunakan mobil tersebut ya, bukan dalam ketaatan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan, dan ikhlas dalam segala perkara ya, kemudian mendakwahi dan memotivasi orang-orang kepada semua yang sudah disebutkan di atas, kemudian berlemah lembut kepada manusia. Jadi setelah kita mengetahui nasihat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, kemudian tidak melakukan kesyirikan, kemudian mensucikan Allah dari segala keburukan dan aib, kekurangan dan aib, kemudian juga bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan menjunjung segala perintah Allah. Kemudian di akhir perkataan beliau, dan mengajak dan memotivasi orang-orang untuk mengamalkan yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Kemudian berlemah lembut kepada mereka ketika mendakwahi. Jadi karena dakwah ini berat ya, maka diringankan dengan berlemah lembut. Karena kalau kita menyampaikan dengan keras, kemudian dengan suara yang tinggi, orang tidak menerima sekalipun isinya benar. Maka harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan berlemah lembut. Kemudian nasihat yang kedua berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian beliau juga mengatakan nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, ulun ringkas saja, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, kata beliau adalah fabil iman annahu kalamullahi taala wa tanziluhu la yushbihu syai'un min kalamin nas ila akhirih. Nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan atau bikinan Nabi Muhammad. Ini berbeda dengan orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad. Makanya kan Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, agar orang-orang terbantahkan dengan mengatakan Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri bukan orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian kita teruskan, tidak ada yang menyamainya sedikit pun dari ucapan manusia, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian juga mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan hak-haknya ya. Jadi membaca Al-Quran dengan haknya maksudnya adalah dengan tajwidnya, makharijul hurufnya ya. Maka ini menuntut kita harus belajar ilmu tajwid. Harus belajar ilmu tajwid karena berkaitan dengan nasihat terhadap Al-Quran. Maka kita sebutkan sebelumnya, itu termasuk aib ya, ketika seorang muslim itu tidak bisa membaca Al-Quran ya. Termasuk aib adalah ketika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai kepada kita ya. Berbeda dengan mukjizat yang lain seperti misalnya banyu nang keluar di sela-sela jari Nabi Muhammad ya. Ini para sahabat yang menyaksikan ya. Atau misalnya terbelahnya bulan, ini juga para sahabat yang menyaksikan. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia ya, maka kita tidak bisa menyaksikan hal tersebut, tidak bisa menikmati mukjizat tersebut ya, seperti banyu nang keluar di sela jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah mukjizat ya, mukjizat yang paling agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita nikmati ya, yang bisa menenangkan hati kita, yang banyak membuat pahala kita bertambah dan macam-macam adalah Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran ya, kalau tidak bisa membaca dan memahami? Bagaimana kita bisa menikmati kandungan dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca dan mengamalkannya? Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah belajar ya, belajar Al-Quranul Karim sehingga kita bisa membaca dengan benar hak-haknya dan seterusnya ya.
Maka seorang muslim ya harus bisa membaca Al-Qur'an. Jangan sampai dia tidak bisa membaca Al-Qur'an yang pada akhirnya dia tidak bisa mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an. Kemudian kita teruskan. Penulis mengatakan tsumma ta'dhimuhu, kemudian mengagungkannya ya, seperti misalnya Al-Qur'an itu berada di lantai maka kita ambil ya, atau ada carikannya misalnya lalu kita angkat ke tempat yang tinggi. Ini termasuk bagian dari mengagungkan Al-Qur'an. Kemudian juga membacanya dengan sebenar-benar bacaan ya, kemudian memperindah bacaannya ya, kemudian khusyuk ketika membaca Al-Qur'an ya. Ini termasuk nasihat berkaitan dengan Al-Qur'an, khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Maka pian harus mencari tempat yang pian nyaman ketika membaca Al-Qur'an. Jangan membaca di muka TV. Itu ngalih pian konsentrasi ya. Jadi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang bagus untuk membaca Al-Qur'an. Ya, memang bisa pian baca Al-Qur'an di masjid ya. Namun kalau seandainya pian sembunyikan lebih bagus lagi. Misalnya di rumah kah, di kamar kah, di tempat yang bagus kah, sehingga bukan hanya sekedar membaca, namun khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Maka bisa jadi ya, terkadang banyak orang yang tidak paham makna Al-Qur'an, terjemahnya dia tidak tahu, namun ketika membaca dia menangis ya. Ketika dia membaca dia menangis, padahal dia tidak tahu maknanya ya. Bisa jadi dia ketika baca Al-Qur'an ya, ada sepotong ayat atau dua potong ayat yang berkaitan dengan neraka kah, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua kah, dia teringat ketika membaca ayat tersebut. Padahal yang dia paham cuma sepotong dua potong saja. Namun bisa membuat dia menangis karena khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian juga menunaikan hak-hak pada setiap hurufnya, membelanya dari takwilan orang-orang yang menyimpang ya. Kemudian berhenti sesuai dengan hukum-hukumnya ya. Makanya kan Rasul dikatakan akhlaquhul Qur'an. Ketika ada yang bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Segala berkaitan dengan perintah dalam Al-Qur'an beliau amalkan, ya beliau kerjakan. Segala larangan yang ada di dalam Al-Qur'an beliau tinggalkan. Ketika berkaitan dengan akhlak yang baik beliau kerjakan, yang buruk beliau tinggalkan. Maka Nabi dikatakan sebagai akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian nasihat berkaitan dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Daqiq Al-Aid juga melanjutkan perkataan beliau menjelaskan tentang makna nasihat untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa amman nasihatu li Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam fatasdiquhu 'ala risalah wal iman bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratuhu hayyan wa mayyitan wa mu'adatu man 'adahu wa muwalatu man walahu wa i'zamu haqqihi wa tawqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi wa ijabatu da'watihi wa nashru sunnatihi wa nafyu tuhmah anha wa isti'tharu ulumiha wa tafaqquhu fi ma'aniha wa du'a'u ilaiha ila akhirih. Cukup panjang, kita baca langsung saja. Adapun nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah dengan membenarkan kerasulannya, dengan membenarkan kerasulannya. Ini sama dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Ushul Salasah berkaitan dengan makna syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi adalah Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah yang pertama, tasdiqu ma ja'a bihi, membenarkan apa yang Nabi datangkan dengannya. Maka sebagai seorang umat dan sebagai seorang muslim wajib membenarkan apa yang Nabi datangkan kepada kita. Karena tidaklah Nabi menyampaikan kecuali berdasarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bertutur berdasarkan dengan hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang diturunkan oleh beliau. Maka wajib kita imani segala yang Nabi sampaikan. Wajib kita benarkan segala apa yang disampaikan, sekalipun tidak masuk dengan akal kita. Karena banyak dari Nabi sampaikan adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib. Maka wajib kita benarkan. Kemudian, dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh beliau, mentaati perintahnya dan larangannya.
ya, mentaati perintahnya dan larangannya. Sangat banyak ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah An-Nur Allah mengancam orang yang durhaka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Nya di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk ancaman Allah ketika orang menyelisihi perintah Nabi? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Nah, ya fitnah. Fitnah secara umum maknanya adalah keburukan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan fitnah di sini dua hal. Yang pertama adalah kekufuran, yang kedua adalah keburukan. Namun keburukan yang paling besar adalah kekufuran. Maka bisa jadi faktor terbesar orang itu melakukan kesyirikan adalah karena tidak mengetahui sunnah Nabi, karena tidak mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpakan azab yang pedih. Ini menunjukkan wajibnya seseorang mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengancam dengan ancaman entah dia ditimpakan dengan kekufuran atau keburukan atau azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaannya bagi siapa yang mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah yang sama An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaatinya, nya di sini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Kemudian membela beliau di masa hidupnya, ini tentu dialami oleh para sahabat. Kemudian dan membela beliau setelah beliau meninggal dunia. Ketika ada yang mencela Nabi, misalnya menghina Nabi, maka kita harus membela beliau. Kemudian juga ketika ada yang menghina sunnah Nabi, misalnya ya berkaitan dengan penampilan, ya berkaitan dengan macam-macam segala bentuk perintah Nabi, lalu ada orang yang menghina macam-macam, menyambati, maka kita harus membela. Kita harus meluruskan bahwasanya inilah ajaran Nabi, tidak boleh dihina dan segala macamnya. Kemudian kita teruskan. Di antara nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memusuhi semua orang yang memusuhi Nabi, ya. Kemudian berloyal kepada semua yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adalah para sahabat. Jadi berloyal atau mencintai kepada semua orang yang membela Nabi. Termasuk adalah tentu dalam hal ini yang semasa dengan Nabi adalah para sahabat. Bagaimana mereka gigih dalam rangka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi. Ya, jadi bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah generasi yang sangat memuliakan, mencintai dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala apa yang dikerjakan oleh para sahabat kita kerjakan. Ini sangat mudah ketika berkaitan dengan mengamalkan agama. Segala hal yang berkaitan dengan yang dikerjakan oleh para sahabat kita kerjakan. Ketika mereka tidak mengerjakan, maka juga kita tidak mengerjakan. Karena mereka adalah generasi yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada generasi yang paling mencintai Nabi selain adalah dia generasi para sahabat. Maka kita cukupkan segala bentuk mencintai dengan dikembalikan dengan para sahabat. Bagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Dan para sahabat tidak pernah ya ditemukan sedikit pun mereka melakukan perayaan-perayaan yang menunjukkan mereka mencintai Nabi. Misalnya Nabi ulang tahun, ya, atau Nabi misalnya lahir, lalu mereka adakan acara-acara dan perayaan-perayaan. Maka tidak pernah sedikit pun mereka melakukan demikian. Allah menjaga mereka dari melakukan hal-hal yang demikian. Jadi bukti cinta mereka kepada Rasul adalah dengan membela beliau, menjaga beliau, mengamalkan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau.
Maka inilah bukti dari cinta yang luar biasa dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memuji para sahabat ya. Kemudian juga disebutkan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Di antara tafsirannya adalah para sahabat, bahwa para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kemudian Allah juga ridho terhadap perbuatan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sangat mencintai Nabi dan mengamalkan perintah Nabi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara menumbuhkan kecintaan kita adalah dengan meniru bagaimana para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghidupkan ajaran beliau dan sunnah beliau, menyambut panggilan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ini sini beliau menyebutkan menyambut panggilannya dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ini termasuk adalah ketika ada kajian ya, kajian misalnya hadis, Riyadhus Shalihin atau kajian apapun ya yang berlandaskan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah, maka kita ikut meramaikannya. Entah dengan menyebarkannya, kemudian dengan menyebarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita ya. Kita ajak mereka, maka ini termasuk menyambut panggilan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ulun lanjutkan kepada nasihat kepada para penguasa. Beliau juga menyebutkan dan melanjutkan wa amman nasihatu li a'immatil muslimin fa mu'awanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin ila akhirih. Adapun memberikan nasihat ya kepada para pemimpin kaum muslimin maka adalah dengan membantu mereka dalam menegakkan kebenaran dan mentaati mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran dan mengingatkan mereka dengan cara yang lembut dan memberitahu mereka akan hal-hal yang mereka lalai darinya. Kemudian menyampaikan kepada mereka akan hak-hak kaum muslimin dan tidak memberontak kepada mereka dengan pedang, melembutkan hati manusia untuk mentaati para pemimpin. Ya, jadi melembutkan hati manusia untuk mentaati para pemimpin ya, dalam perkara yang baik. Kemudian sholat di belakang para pemimpin, kemudian berjihad bersama mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi beliau tutup dengan perkataan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mungkin kita jarang ya, atau mungkin kada ingat atau mungkin kada tahu sama sekali ya, bahwa termasuk bagian dari menasehati para pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini adalah kebiasaan para ulama zaman dulu, bahwasanya mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin dan penguasa. Maka bisa jadi ya, di antara banyaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk para pemimpin. Maka bisa jadi mereka menjadi baik, kebijakan-kebijakannya menjadi bagus ya. Pro rakyat misalnya, itu karena doa-doa pian yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan mereka ternyata menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka, maka maslahatnya itu lebih luas ya, maslahatnya dan kebaikannya untuk kaum muslimin ya. Maka sisipkan dalam doa pian adalah dengan mendoakan kebaikan kepada para penguasa dan pemimpin. Kemudian yang terakhir ini yang kita sampai dengannya, yaitu memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Maka beliau menyebutkan dengan cukup panjang, ulun bacakan sebagiannya. Wa amma nasihatu ammatil muslimin wa hum man ada ulatal amri fa irsyaduhum limasalihim fi akhiratihim wa dunyahum wa i'anatuhum 'alaiha wa satru awratihim wa saddu khalaqihim wa daf'ul madarri anhum wa jalbul manafi' lahum wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin wa ikhlas wasyafaqatu 'alaihim wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim ila akhirih. Beliau melanjutkan, adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum yang mana mereka bukan para pemimpin adalah yang pertama irsyaduhum limasalihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing mereka atau mengarahkan mereka untuk kemaslahatan mereka, baik maslahat akhirat maupun maslahat dunia. Ini kepada sesama kaum muslimin.
Maka yang pertama adalah membimbing mereka atau mengarahkan kepada mereka untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia, ya. Maka berkaitan dengan kemaslahatan apapun, maka kita berusaha untuk mengarahkan kepada mereka. Ini berkaitan dengan masalah akhirat ataupun maslahat dunia. Tentu yang paling utama adalah kita mengarahkan kepada mereka berkaitan dengan maslahat akhirat, ya, maslahat akhirat, agar mereka benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tujuan mereka hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan maslahat akhirat. Makanya beliau menyebutkan akhirat duluan baru dunia. Karena memang yang paling utama, ya, yang harus kita pikirkan dan renungkan adalah berkaitan dengan perkara akhirat, ya. Hidup kan cuma sebentar aja. Tiba-tiba pian sudah tua, gitu. Tiba-tiba anak sudah ganalan, sekolah, ya. Kada kerasa, ya. Cepat berputarnya waktu. Tiba-tiba anak pian hendak kawin, jadi kaya pian. Jadi sangat terasa waktu ini begitu cepat. Dan agar kita senantiasa memperhatikan bahwa kita hidup cuma sebentar, tujuan kita adalah negeri akhirat. Maka ini tentu kita harus renungkan bahwa berkaitan dengan masalah ini, ya, kita maka harus utamakan. Nah, ini berkaitan dengan diri kita, maka akhirat kemudian juga adalah berkaitan dengan orang lain. Kita juga harus memikirkan kemaslahatan orang lain berkaitan dengan akhirat mereka. Makanya kan ada kewajiban beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bukankah ini berkaitan dengan masalah akhirat? Ketika misalnya mereka melakukan perbuatan maksiat, kita ketahui maka wajib diingkari dan diluruskan. Jadi berkaitan dengan kemaslahatan akhirat, ya. Terlebih adalah perkara-perkara yang wajib, mengingatkan sholat misalnya, ya. Mengingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini adalah nasihat yang berkaitan dengan kaum muslimin secara umum. Maka yang pertama adalah kita perhatikan akhirat mereka. Kemudian juga yang kedua adalah masalah dunia mereka. Kita bantu ketika kita memiliki kemampuan, ya. Maka kita bantu berkaitan dengan dunia mereka juga, misalnya mencari pekerjaan kah, kemudian ini macam-macam. Maka kita berusaha juga untuk membantu mereka. Kemudian kita teruskan membantu mereka dalam menjalankan hal tersebut dan menutupi aib-aib mereka. Ini termasuk bagian dari menasihati kaum muslimin secara umum adalah menutupi aib-aib mereka. Beliau tekankan kembali, ya, karena memang ini nyaman benar bang kita menyamati orang. Menyamati diri sendiri kan kada mungkin, asa supan kayak itu. Nah. Maka kita ya biasanya terlalu mudah untuk membicarakan orang lain. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk harus menutupi aib muslim yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Ketika aib seseorang itu dibicarakan, ya, di hadapan orang lain dan aibnya terbuka, sekalipun cuma satu misalnya, maka itu bisa meruntuhkan kehormatan orang yang dibuka tadi. Kita kan kada hakun nih, aib kita itu dibuka karena berkaitan dengan kehormatan. Ketika misalnya disebarkan di hadapan orang banyak, apalagi di hadapan mikrofon pulang, orang itu kan otomatis dia malu, dia supan benar ketika aibnya dibuka. Ketika aibnya dibuka, maka kehormatannya juga menjadi rusak. Bisa jadi dia menjadi direndahkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena rusak sudah kehormatannya, aibnya telah dibuka. Tentu kan kita enggak mau juga demikian, ya. Makanya Nabi memotivasi ketika ada orang yang senantiasa dia menutup aib muslim yang lainnya, maka Allah tutup aibnya di dua negeri, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tentu di akhirat lebih kita khawatirkan, ya. Kita khawatir bahwa seluruh aib kita ini ternyata dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat malu di hadapan Allah dan khalayak manusia ketika di hari kiamat. Makanya Rasulullah memotivasi kita untuk memperhatikan, ya, jangan sampai kita tidak peduli
ketika ada orang yang menggibah dan kita mengetahui perkara tersebut. Selain kita bernahi mungkar, kita juga dalam rangka menutupi aib orang tersebut, kemudian kita mendapatkan keutamaan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Memang terlalu mudah Pang kita bepandiran lalu membicarakan kawan. Rasa jarang Pang kita memuji kawan secara ketika kita berkumpul kita puji kawan yang tidak ada di hadapan kita. Biasanya kan yang diucapkan itu keburukan-keburukan kawan karena rame. Terasa rame gitu terasa membuat kita ya semakin menggebu-gebu lah ketika yang dibicarakan adalah tentang sosok kawan ini. Jadi ya karena ramenya tadi maka yang dibicarakan adalah kekurangannya ya. Masa-masa zaman dulu kah, ketika SMA kah, kuliah kah, kawan ini dulu mabuk ya, membawa pacar ke kosan, diceritakan terus ya. Padahal kan orangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini harus diperhatikan ya. Memang ya seperti itu kalau kita nongkrong, berkumpul dengan kawan-kawan ya. Supaya ramai pemandiran biasanya aib kawan yang dibuka ya, tertawaan. Nah, seperti itu jadinya. Maka ini beliau menyebutkan Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa termasuk dari memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah menutupi aib-aib mereka. Ini kan berarti membuka keburukan, bukan memberikan kebaikan. Makanya kan makna nasihat adalah memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kemudian menutup kekurangan mereka dan menghilangkan bahaya terhadap mereka ya, menghilangkan bahaya terhadap mereka dan memberikan manfaat untuk mereka. Ini sangat banyak yang bisa kita lakukan semampu kita dan memerintahkan mereka kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran dengan kelembutan dan keikhlasan. Jadi ketika kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar karena itu adalah ibadah, maka juga harus dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkasih sayang kepada mereka. Bahkan ya dalam hadis disebutkan iman itu memiliki 60-an atau 70-an sekian cabang. Kemudian cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Kemudian cabang yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan di tengah jalan. Ini termasuk bagian dari iman dan termasuk bagian dari memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Karena ketika ada gangguan di tengah jalan, kayak misalnya batu, ulun pernah Pang kejadian lawan ulun. Sebenarnya ada batu ketika ulun kendaraan, bukan di tengah-tengah bandar tapi di higa aja, tapi masuk ke bagian jalan. Jalan ulun santai, kadang ngebut kayak biasa kan ulun ngebut kalau ke pesantren. Ketika misalnya jalannya kosong, ulun kadang ulun cepati. Ketika ulun jalan santai, kemudian kena batu tadi, kena bidingnya higanya lah, ulun tegugur. Yang ulun rasa ini bukan sakitnya supannya gitu. Orang banyak melihati. Nah, ini tiba-tiba tegugur, diranjah orang kada, teranjah kucing kada, tiba-tiba tegugur. Ya orang kan kada melihat prosesnya kayak apa kayak itu dah. Padahal ulun terkena batu ban tadi. Ulun tegugur. Sakitnya kada apa-apa Bang, biasa aja sakitnya, walaupun ada sakit batis, tangan juga sakit, kadang sampai berdarahan. Tapi ulun supan lihati orang. Jadi pian harus perhati. Kadang kita kan cuek, kita jujur pala. Ketika kita berkendara, kadang kita cuek, ada batu, kita langsung kayak itu. Kemudian ada barang orang tergugur, kan ada tuh sepatu kanakan kah kadang atau plastik orang kah gugur di tengah jalan. Kan kita kan kadang cuek aja kayak itu orang jual kayak itu. Padahal itu bisa mengganggu orang di tengah jalan. Apalagi batu, langsung pian lihat nih gandal mana batunya kayak. Kadang kan kita ya berlalu aja, maka pian stop dulu, ambil kemudian pian singkirkan. Itu kepedulian kita terhadap kaum muslim. Bayangkan ketika ada orang berkendaraan, seperanakan pulang berkendaraan, anaknya 3, 1 di depan, 2 di belakang, mamanya pulang. Bayangkan kalau seandainya itu kecelakaan ketika menabrak batu tadi. Maka kasihan ya, ada 5 orang jadinya yang menjadi korban. Maka stop dulu pian ketika melihat. Makanya kan salah benar kebiasaan kita. Ada ular diandak di tengah jalan supaya apa? Ularnya sudah mati, kenapa diandak di tengah jalan? Kadang kita hendak menyiksa benar lawan ular tadi sudah mati diandak orang di tengah jalan supaya orang melindas. Subhanallah. Ini kan kada boleh ya. Ini kan mengganggu orang yang berkendaraan. Ada tikus diandak di tengah pulang biawak, subhanallah.
supaya orang itu melihat ini mati benar sudah itu. Ini tidak boleh, ini mengganggu jalan kaum muslimin. Nah, jadi ini perhatikan ya, bahwa termasuk bagian dari iman, walaupun iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di tengah jalan, karena bisa membahayakan orang yang lewat di situ. Nah, itu kejadian ulun sendiri kemarin itu. Jadi harus kita perhatikan. Kadang kita kan lewat aja, apalagi kita sudah laju, kita begamat, kemudian stop, kemudian kita singkirkan sehingga orang tidak kecelakaan ketika mengenai batu tersebut. Kemudian memberikan manfaat kepada mereka, manfaat ilmu kah, atau manfaat harta kah, fisik kah, tenaga kah, pikiran kah, dan seterusnya. Kemudian memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian perkara yang ma'ruf yang paling utama adalah tentu berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkar yang paling buruk adalah melakukan kesyirikan, maka ma'ruf yang paling besar, paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencegah mereka dari kemungkaran dengan kelembutan dan keikhlasan. Berkasih sayang kepada mereka, memuliakan yang tua dari mereka dan menyayangi yang muda dari mereka. Makanya ada tulisan ringkas dari Syekh Abdul Razak tentang hak-hak orang tua, hak-hak orang yang sudah tua, sudah sepuh ya, yang harus kita ini muda menunaikannya. Di antaranya adalah ketika kita berpapasan dan mereka ini sepuh lebih tua dari kita, kita yang memulai mengucapkan salam duluan. Itu termasuk bagian dari hak orang tua yang lebih tua daripada kita. Yusallimus shaghir 'alal kabir. Rasul mengatakan, wa yusallimus shaghir 'alal kabir. Dan hendaklah yang mengucapkan salam yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Ini termasuk bagian dari hak orang yang lebih tua. Memuliakan orang yang tua dari mereka dan menyayangi yang muda dari mereka. Kemudian mengatur waktu dalam memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Demi masuknya nasihat tersebut, maka kita juga harus mengetahui waktu yang terbaik untuk memberikan nasihat. Contoh misalnya bini kita ya. Kadang-kadang kita langsung menggas menasihati ketika ini lagi sarik-sariknya. Atau lagi apa kayak itu nah. Jadi ada waktu-waktu yang dia tenang lalu kita kasih nasihat ya. Jadi kada sembarangan. Ngalih juga kalau kita memberikan nasihat itu ketika orang lagi uyuh ya, hendak istirahat, lalu kita nasihati. Kada masuk. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa dengan mudah memberikan nasihat kemudian diterima. Entah di waktu yang dia sudah tenang ya, kemudian tidak banyak beban pikiran, kemudian ketika tidak capek, tidak ngantuk dan seterusnya. Agar nasihat yang diberikan bisa diterima. Kemudian kita teruskan, tidak menipu mereka ya. Ini jeruk apa? Jeruk Madang jar. Padahal dari jeruk Banjar ini kan banyak seperti itu ya. Jadi ada ketika seseorang itu berdagang, itu terkadang untuk berdusta itu terlalu mudah. Ya, ketika berdagang terkadang berdusta terlalu mudah. Ini apa cacatnya jar? Ketika kita berdagang nih, lalu ada orang yang bertanya, "Ini apa cacatnya?" Lalu dia tidak menyebutkan cacatnya. Ya. Banyaklah, makanya kan kita ketika bertukar itu pasti ada kekhawatiran kita ditipu. Entah harganya terlalu mahal kah atau barangnya kayak apa kah ya. Jadi menumbuhkan kepercayaan itu sulit ya antara pedagang dan pembeli. Jangan-jangan ini kelarangan, jangan-jangan dilaranginya. Terkadang ada ketika kita membeli itu ada perasaan seperti itu ya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan KW, macam-macam ada perasaan seperti itu. Jadi ini juga termasuk bagian dari memberikan nasihat kepada kaum muslimin adalah tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka. Jadi beliau sebutkan secara khusus adalah dari sekian banyaknya penyakit hati, beliau sebutkan tidak hasad kepada mereka, karena memang cepat hasad tumbuh di hati manusia ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab pernah mengatakan yang intinya adalah kenapa hasad ini cepat tumbuh di hati kaum muslimin, hati manusia ya. Beliau menyebutkan karena kita punya watak tabiat, kita tidak suka untuk diungguli dalam perbuatan yang sama. Kita ini punya watak, kita ini punya tabiat, tidak suka diungguli dalam perbuatan yang sama. Makanya kan hasad ini
antar profesi biasanya. Karena sama-sama perbuatannya seperti itu. Pedagang antar pedagang. Nah, ustadz antar ustadz, murid antar murid, istri pertama antar istri kedua dan seterusnya. Karena satu profesi, kita ini tidak suka untuk diungguli. Ketika misalnya kita tetangga kita beli macam-macam, beli mobil baru, beli rumah baru, beli ini macam seraba baru. Nah, terkadang kita nyinyir dari mana dapat duit, timbul perasaan yang tidak suka. Lalu kita mengatakan ini duitnya dari mana? Timbul sudah suudzon kepada tetangga ini, ya. Kemudian macam-macam akhirnya dia sebarkan kepada tetangganya, dari mana dapat duit, macam-macam dibicarakan ini dan itu. Akhirnya timbul hasad, tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Makanya di antara cara kita mengobati hasad ini adalah mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tetangga kita membeli macam-macam, kita katakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dia memiliki harta yang banyak dan seterusnya. Apa salah dia membeli bermacam-macam barang yang baru? Salahnya apa kayak itu? Kenapa kita harus nyinyir, kan nggak suka ya? Ya memang tadi secara asal memang tabiat kita tidak suka diungguli dalam perbuatan yang sama. Akhirnya terkadang cepat tumbuh hasad dalam hati seseorang. Kemudian kita teruskan, kita habiskan. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Bahkan Rasul kaitkan dengan kesempurnaan iman, ya. Kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kita berusaha mencintai kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan tersebut ada pada diri kita. Kemudian kita teruskan, membenci hal-hal buruk menimpa mereka sebagaimana dia membenci hal tersebut menimpa dirinya. Membela harta dan kehormatan mereka. Di sini beliau menyebutkan membela harta dan kehormatan mereka dengan perkataankah atau dengan perbuatan. Jadi kita misalnya punya kemampuan atau punya kemampuan lah dalam rangka untuk melindungi, misalnya kita sebagai jaksakah, sebagai apakah dalam pemerintahan. Maka ketika barang seseorang dicuri ya atau dirampas atau dirampok ya, maka kita berusaha ya untuk menjelaskan ya bahwasanya ini adalah harta yang dirampok, dirampas dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah disebutkan juga membela harta dan kehormatan mereka dengan perkataankah atau dengan perbuatan, dan memotivasi mereka dengan menjalankan semua macam nasihat yang sudah disebutkan. Jadi cukup banyak berkaitan dengan memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Intinya adalah berkaitan dengan kemaslahatan mereka, maslahat akhirat atau maslahat dunia, apapun itu. Ketika ada berkaitan kebaikan mereka berupa kebaikan akhirat atau kebaikan dunia, maka kita tolong dan bantu mereka ya. Ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Kemudian terakhir, ketika kita memberikan nasihat ya, maka harus memperhatikan adab-adabnya. Harus memperhatikan adab-adabnya. Ada 3 hal yang bisa kita sebutkan adab-adabnya. Yang pertama adalah menasihati secara sembunyi-sembunyi, bukan dengan terang-terangan atau di hadapan orang banyak. Kemudian, setelah kita memberikan nasihat, maka tidak perlu kita menceritakan kepada orang lain nasihat tersebut. Misalnya ulun memberikan nasihat kepada siapa si fulan, secara sembunyi sebenarnya, secara sembunyi-sembunyi. Misalnya orang ini melakukan perbuatan dosa besar, ya. Lalu ulun nasihati secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka ulun jangan menceritakan kepada orang lain bahwa ulun ini sudah memberikan nasihat kepada si fulan, ya. Karena dikhawatirkan bisa menghilangkan keikhlasan kita. Kita merasa lebih baik daripada orang, ya. Kemudian kita mungkin merasa kita ini bisa diambil nasihatnya. Jadi ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka jangan diceritakan kepada orang lain bahwa kita sudah memberikan nasihat. Dikhawatirkan bisa menghilangkan keikhlasan
kita karena menceritakan kepada orang. Bahkan bisa jadi ya, bisa jadi menggibah nih, bisa jadi menggibah. Karena ketika kita mengatakan saya sudah menasihati si fulan, dia sudah melakukan zina misalnya, berarti kan dia apa? Menceritakan kepada orang lain. Ya. Maka tidak perlu ketika kita memberikan nasihat kepada orang, kita ceritakan bahwa kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di antara adabnya adalah dengan penuh kelembutan, disertai dengan memilih kata-kata yang baik. Ya, memilih dengan kata-kata yang baik, yang pas, yang ditujukan kepada orang yang dinasihati. Kemudian yang ketiga, nah, ketika kita memberikan nasihat, maka kita berusaha bahwa ketika kita memberikan nasihat, sebenarnya kita menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi kita memberi nasihat, harus kita berusaha bahwa kita ini memberikan nasihat dalam rangka memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Bukan dalam rangka menghinakan dia, enggak, tetapi dalam rangka apa? Menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Ya. Jadi saya ini memberikan nasihat kepada pian bukan apa-apa, ulun hendak pian baik. Nah, misalnya contoh ada biro perjalanan misalnya, lalu membuka jalur untuk penerbangan ke Eropa misalnya. Ayo siapa hendak jalan-jalan ke Amerika, ke Kanada. Ini kan negara orang kafir. Tidak boleh berjalan-jalan tanpa ada kebutuhan mendesak pergi ke situ. Ya kita jelaskan ini tidak boleh. Tidak boleh jalan-jalan ke negeri orang kafir. Dijelaskan oleh para ulama bahwa haram hukumnya hanya sekedar jalan-jalan tidak memiliki kebutuhan yang mendesak. Jalan-jalan ke negeri orang kafir kita jelaskan, kemudian kita secara sembunyi-sembunyi, kemudian jangan ditampakkan di hadapan orang, kemudian kita katakan saya memberikan ini dalam rangka kebaikan kepada antum agar usaha antum ini barokah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus kita kita kasih tahu bahwasanya ketika kita memberikan nasihat tujuannya adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, bukan dengan tujuan yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa jelaskan kepada pian, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Insyaallah kita teruskan di pembahasan selanjutnya hadis yang ke-8 tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.